Shalom anak-anak TKB Sekolah Tunas Kasih. Hari ini ketemu sama Miss Anti lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita tema tanaman subtema sayuran. Hari ini kita akan belajar tentang sayur kecambah. Apa ya itu sayur kecambah? Nah, sayur kecambah ini merupakan sayuran dari tanaman yang baru saja tumbuh. Jadi sayur kecambah ini terdiri dari batang dan bakal daun pendek, cuma 2 cm, cuma segini, kecil banget ya. Nah iya, karena sayuran kecambah ini memang baru tumbuh, jadi tanaman yang baru tumbuh. Sayur kecambah ada 2 jenis, yaitu dari kacang hijau dan dari kacang kedelai. Nah, cara menanamnya, cara membuatnya seperti ini. Pertama, kacang hijau kita rendam dengan air panas selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita buang airnya, kita tiriskan bijinya, kemudian kita siapkan kain flanel, kita taruh di dalam wadah, bisa keranjang, bisa baskom besar atau apapun itu yang nanti bisa ditutup. Kemudian di atas kain flanelnya itu harus dalam kondisi basah. Kita basahi dengan air, jadi dia basah. Lalu kacang hijaunya itu kita tabur di atas kain flanel yang basah itu. Kita tabur secara merata, jangan bertumpuk-tumpuk supaya nanti dia dapat tumbuh dengan baik. Nah, setelah itu kita tutup keranjang atau baskom tadi dengan kain hitam atau plastik hitam. Dan setelah itu kita taruh keranjang ini di tempat yang gelap. Ditaruh di tempat yang gelap. Setiap hari, mungkin setiap hari, setiap pagi kalian bisa cek untuk memastikan bahwa kain flanelnya tetap dalam kondisi basah. Karena kalau kain flanelnya kering, nanti tanamannya mati karena dia membutuhkan air untuk bisa tumbuh. Jadi kalian semprotkan lagi air, jangan disiram begini ya. Nanti tanaman kita mati deh. Jadi disemprot cus secara merata, menjaga kain flanelnya itu harus tetap basah, tapi tidak becek atau tidak airnya tidak tergenang. Basah saja. Nah, setelah itu kita tunggu 4 hari 5 hari sudah kita bisa panen loh. Sayurnya itu sudah tumbuh sekitar 2-3 cm, sudah ada bakal daunnya. Nah, itu sudah bisa dipanen, bisa kita masak. Nah, sayur kecambah ini bisa diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Yang pertama, kalian bisa lihat pada tahu isi. Isian dari tahu isi itu terdiri dari kecambah, wortel, dan lain-lain. Ada kecambahnya. Kemudian kita juga bisa membuat lumpia basah dari kecambah ini. Kemudian kita bisa membuat lontong sayur dari sayur kecambah ini. Pasti enak deh lontong sayurnya. Kemudian kita juga bisa menumis kecambah, bisa ditumis dengan bermacam-macam. Ada bisa campur tahu tempe, bisa campur udang, bisa campur ikan teri, ikan asin, macam-macam deh. Dan kemudian kita juga bisa membuat sup kecambah, rasanya enak banget. Jadi sayur kecambah ini itu bisa dimasak menjadi makanan apa saja. Banyak sekali di restoran-restoran atau mama bisa masak juga dan rasanya enak. Kalian harus coba ya. Nah, kemudian kecambah itu juga merupakan makanan yang sehat. Karena apa? Karena mengandung vitamin E yang baik untuk kulit dan vitamin C yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tidak gampang sakit. Kemudian kecambah ini merupakan makanan yang rendah lemak, jadi tidak membuat tubuh kita jadi gemuk. Nanti kalau makan yang berlemak-lemak bisa gemuk kayak Miss Anti loh. Nah, kecambah tidak membuat gemuk ya. Nah, itu dia tentang kecambah. Kalian bisa minta mama sama papa untuk
membelikan sayur kecambah untuk kalian lihat seperti apa sih bentuknya. Kok sayurnya lucu ya, masih kecil, masih bayi, baru tumbuh udah diambil. Terus sayurnya itu satu tumbuhan dipakai untuk sayur. Kalau kemarin wortel itu kan akarnya, terus bayam itu daunnya yang kita ambil, terus brokoli bunganya yang kita ambil, terus kacang panjang buahnya yang diambil jadi sayur. Nah ini kecambah, seluruh tubuh dari tanaman ini kita makan loh, batangnya, daunnya, akarnya pun kadang kalau males potekin akarnya itu juga dimasak aja sama dimasak jadi makanan kita makan. Nah ini dia istimewanya sayur kecambah. Nah ini akhir dari pembelajaran kita tentang sayuran. Sayuran itu bukan hanya daunnya yang hijau yang kita makan ya, tapi bisa dari akarnya, bisa dari buahnya, bisa dari bunganya, bisa dari batangnya, semuanya bisa. Ada makanan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang kita ambil akarnya, kita ambil daunnya, atau kita ambil bunganya saja, atau kita ambil buahnya saja, atau seluruh tubuhnya, seluruh tubuh tanaman. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.